Kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta, bumi beserta isinya. Semuanya diciptakan dengan sempurna, termasuk malaikat, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya tunduk dan sujud kepada Allah tanpa ada sedikit pun penolakan. Lalu Allah berkehendak untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memelihara, menikmati, dan mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan agar berkembang biak hingga waktu yang telah ditentukan. Rencana Allah ini dikemukakan kepada para malaikat, dan seketika mereka menjadi terkejut dengan mengajukan pernyataan yang intinya adalah demikian: wahai Tuhan kami, untuk apa Engkau menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang akan Engkau ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling membunuh dan saling berebut untuk menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan yang terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Engkau ciptakan itu. Allah yang Maha Tahu menenangkan para malaikat dengan firman-Nya yang artinya, Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, dan aku mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku ketika aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya. Maka bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Kemudian Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, lalu ditiupkan ruh ciptaan Allah ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Para malaikat segera bersujud kepada Adam atas perintah Allah, kecuali iblis, karena iblis merasa dirinya lebih mulia, merasa lebih utama, dan merasa lebih agung daripada Adam. Alasannya adalah karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah dan lumpur. Hal ini menjadikan dirinya sombong dan menolak perintah Allah tersebut. Lalu Allah bertanya kepada iblis, apakah yang mencegahmu untuk sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, aku adalah lebih mulia dan lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur. Karena kesombongan dan pembangkangannya ini, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat, dan juga ditetapkan sebagai penghuni neraka. Iblis yang sudah dikuasai kesombongan itu menerima keputusan Allah dan mohon agar dirinya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permohonannya, dan iblis bukannya bersyukur, justru bertekad untuk menggoda dan menyesatkan Adam beserta anak dan keturunannya agar menjadi penghuni neraka bersamanya. Allah menjawab sikap iblis ini dengan firman-Nya yang artinya, pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu
walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu untuk menghasut dan menfitnah. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta dan memberi tantangan kepada malaikat dengan firman-Nya yang artinya, coba sebutkan kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti daripada Adam. Para malaikat tidak mampu memenuhi tantangan Allah dengan pernyataan mereka yang artinya, Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Maka Allah memerintahkan Adam untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat. Setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat yang artinya, bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah mengizinkan Adam untuk tinggal di surga dan menciptakan seorang wanita bernama Hawa yang ditetapkan sebagai istrinya. Allah berpesan kepada Adam yang maksudnya, tinggallah engkau bersama istrimu di surga, nikmatilah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, nikmatilah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendakmu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwasanya iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Iblis yang sudah dilaknat Allah dan ditetapkan sebagai penghuni neraka merasa dengki dengan kenikmatan yang diperoleh Adam dan istrinya di surga. Maka sesuai dengan tekadnya, ia berusaha menyesatkan mereka berdua. Iblis menyatakan kepada mereka berdua bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka untuk memakan buah-buahan yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis mengulang-ulang bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang itu, yang indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya Adam dan Hawa terbujuk dan melanggar larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang artinya, bukankah aku telah mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah mengingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata? Adam dan Hawa segera menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan telah terjatuh dalam kesalahan. Seraya menyesal, mereka berkata, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Allah yang Maha Penerima Taubat telah menerima taubat Adam dan Hawa dan mengampuni mereka berdua. Namun untuk selanjutnya mereka harus tinggal di bumi sebagaimana firman Allah kepada mereka yang artinya, turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain,
kalian dapat menetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Lalu Adam dan Hawa turun ke bumi. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menghasilkan keturunan, yakni umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, warna kulit dan bahasanya. Keturunan Adam yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lain, saling menindas dan membunuh, sehingga Allah senantiasa mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menuju kepada ridhonya dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Hikmah kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, hikmah di balik perintah dan larangan Allah terkadang tidak atau belum dapat dicapai oleh akal dan pikiran. Yang kedua, manusia dikaruniai kekuatan akal dan pikiran dan fisik, disertai kelemahan berupa sifat lalai, lupa atau khilaf. Yang ketiga, ada peluang untuk bertaubat kepada Allah ketika terlanjur melakukan maksiat. Yang keempat, sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.